saya ingin sedikit menjelaskan sebelum ini tuh, saya ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran ulumul akliyah. Ulum apa namanya? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Banyak orang itu ketika ingin mempelajari ilmu kalam itu bingung mulai dari apa. Madrasah Syekh Said Foda itu memulai dengan Tahdhib Syarah Khoridah Bahiyah. Ada kitabnya beliau, di internet ada. Tahdhib Syarah Khoridah Bahiyah. Khoridah Bahiyah itu ini. Ini, Syarah Khoridah Bahiyah, karangannya Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir, Imam Ahmad Ad-Dardir. Imam ma'ruf, masyhur, fil Qahir. Ana zurtuhu hada, dekatnya Azhar di Kubur. Ada masjidnya namanya Masjid Imam Ahmad Ad-Dardir. Alim Gabir, wali Gabir. Beliau mempunyai syarah Khoridah Bahiyah. Dan ini syarah yang penting sekali dalam ilmu kalam ya. Cuma dia towil, dia panjang. Syekh Said Foda meringkasnya, namanya Tahdhib Syarah Khoridah Bahiyah. Maksud Syekh Said Foda memulai dengan kitab itu. Saya pribadi, wah kangelan. Penuntut ilmu harus ada muqaddimah dulu, amah. Kayak itu saya selalu mengatakan, sebelum itu baca Jala'ul Afham. Jala'ul Afham. Karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Minimal ada muqaddimah amah dalam ilmu kalam, baru masuk ke Mukhtasar Syarah Khoridah Bahiyah. Setelah Anda hatam itu, berpindahlah di dalam kitabnya Al-Imam As-Sanusi. Namanya Syarah Sugro-Sugro. Syarah Sugro-Sugro. Setelah Syarah Sugro-Sugro hatam, bacalah kitab namanya Syarah Umil Barohin. Syarah Umil Barohin itu ada karangannya Imam Sanusi sendiri, yang dihasyiai oleh Al-Imam Ad-Dasuki. Tapi syarahnya banyak loh ya. Syarahnya banyak. Ada syarah Hudhudi, ada syarah-syarah yang lain. Tapi syarah yang paling terkenal, syarahnya Imam Sanusi sendiri. Namanya Syarah Umil Barohin, dihasyiai oleh Imam Ad-Dasuki. Kalau itu hatam, silahkan baca Al-Iqtisad fil I'tiqad, karangannya Imam Al-Ghazali. Ada di sini. Ini yang paling bawah ini. Ini. Kitab ini. Ini karangannya Imam Ghazali. Ini saya hatam kitab ini mungkin 5-6 kali. Sampai rusak semua ini kitab saya. Sudah mulai apa namanya? Mulai rusak. Ini. Kalau Anda lihat, catatannya apa namanya? Banyak sekali. Saya dulu pernah menghatamkan kitab ini di Malaysia dengan santri-santri senior saya sebanyak 39-40 kelas. Saya lupa ya nih. Saya lupa, sudah lama. Kalau ini hatam, Anda ini. Syarah Aqaid Nasafiyah ini. Saya hatam kitab ini langsung ke Syekh Said Foda. Harfan-harfan. Kalau ini saya belajar dengan muridnya beliau, Syekh Muhammad Akram Abu Ghush. Saya pun belajar, sudah membaca kitab ini mungkin ada kalau 4-5 kali. Mungkin. Yang 2 kali dengan Syekh Said Foda. Yang lainnya saya baca otodidak menggunakan rekaman-rekaman beliau juga. Yang dulu ada tahun 90. Saya dapat itu. Saya baca. Kalau Anda sudah hatam ini, biasanya Anda akan direkomendasikan untuk kitab-kitabnya Imam Razi. Seperti Masailul Khamsun, Ma'alim Usuluddin, dan Arba'in fi Usuluddin. Lah, dulu saya mempelajari Arba'in fi Usuluddin ini dengan Syekh Said Foda. Walaupun tidak sampai habis, tapi sudah lebih dari setengah. Ujung daripada ilmu kalam, biasanya Anda membaca kitab Maqasid atau Mawaqif. Maqasid punya Tiftazani, Mawaqif punyanya gurunya Aduddin Al-Iji. Ya. Syarahnya, Syarhul Mawaqif punyanya Al-Jurjani. Syekh Al-Jurjani, Syarhul Maqasid punyanya At-Tiftazani. Antara dua orang ini, Tiftazani dan Jurjani ini ada kompetisi. Ada apa namanya? Ada kompetisi. Itu adalah puncak daripada ilmu kalam. Ini metodenya Syekh Said Foda. Mulai dengan syarah Tahdhib Syarah Khoridah, kemudian syarah Sugro-Sugro, kemudian syarah Umil Barohin, kemudian Iqtisad fil I'tiqad, kemudian syarah Aqaid Nasafiyah, kemudian masuk di dalam kutub-kutubnya Imam Razi. Yang paling ujung baru apa namanya? Yang paling ujung baru Mawaqif atau Maqasid. Ini metodenya semacam. Dan semua punya metode ya. Imam Sanusi punya metode. Imam Sanusi mengarang kitab namanya Syarah Muqaddimat, kemudian Syarah Sugro-Sugro, kemudian Syarah Sugro, kemudian Syarhul Wusta, kemudian Syarhul Kubro. Ini 5 kitab metode Imam Sanusi kalau Anda ingin mempelajari ilmu kalam. Pondok-pondok Jawa juga mempunyai metode. Biasanya mereka itu memulai dengan Bad'ul Amali,
kemudian Kifayatul Awam, kemudian Syarah apa? Syarah Umil Barohin ya. Yang terakhir biasanya Husun Hamidiyah itu. Husun Hamidiyah. Ini metode pondok-pondok Jawa. Dan metode pembelajaran ilmu kalam itu sebenarnya terpulang kepada kondisi budaya masing-masing ya. Karena tolak ukurnya itu adalah bagaimana di awal-awal Anda itu mempelajari akidahnya dulu, kemudian dalilnya, kemudian masuk di dalam akar daripada dalil, kita katakan sebagai umurul ammah. Sebagian pelajar itu terburu-buru mempelajari makulat dulu. Makulat, ilmu makulat yang jawahir, arot, semuanya itu. Kemudian kamu harus belajar dulu umurul ammah. Ilah, maklul, manhajun nador. Itu susah itu. Memang hierarki tertib ilmu kalam memang dimulai daripada umurul ammah. Tapi tertib taklim ilmu kalam tidak semacam itu. Jadi Anda disuruh di dalam ilmu kalam dimulai dari akidah dulu. Baru Anda mempelajari dalil akidah, baru mempelajari umurul ammah. Kemudian kitab yang digunakan, silahkan. Apapun itu ya. Nih. Di dalam Pondok Masalikul Huda, pondok saya, kita akan memulai dengan Jala'ul Afham, kemudian syarah tahdhib syarah Khoridah Bahiyah, kemudian syarah Sugro, kemudian syarah Sugro, akhirnya adalah Iqtisad fil I'tiqad. Cukup. Wis 4 tahun, wis blokek. Sudah blokek Anda itu. Sudah blokek. Nanti kalau Anda ingin tabahur, cerita lagi. Anda perlu waktu. Jangan terburu-buru. Ilmu paling benci orang terburu-buru. Anda terburu-buru, gak bisa dapat ilmu. Usbur, sabar, ambil waktu. 10 tahun untuk tahqiq ilm, kecil. Lu Anda tuh jadi dokter, spesialis, perlu berapa belas tahun? Banyak tahun. Banyak tahun. Dan itu memang waktu yang worth it ya nih. Anda ingin menjadi seorang mutakalim, Anda perlu waktu yang worth it. Anda perlu waktu yang agak baik, jangan terburu-buru. Habib, ajari saya semua ilmu kalam ini 1 tahun. Jawaban saya, enggak usah belajar. Kuliah guru lain. Saya enggak mau semacam itu. Kalau Anda ingin belajar, ambil waktu. Ambil masa. Saya belajar ilmu kalam hanya dengan Syekh Said saja 4 tahun. Itu pun sudah pagi malam, enggak mari-mari itu saya itu belajar itu. Setelah itu saya tetap menekan pembelajaran saya, melewati rekaman, itu 6-7 tahun. Saya mengambil masa, Ustaz. Sampai sekarang pun saya masih mendengarkan video atau rekaman Syekh Said hampir setiap hari. Sampai sekarang. Jadi memang mengambil waktu, tidak bisa ada shortcut, tidak bisa. Tidak bisa shortcut nih Gunung Kawi, tidak ada itu. Iso-iso Anda malah bisa bahasa Suryani nanti itu. Bukan masail kalami ya. Ya ini tartib mempelajari kitab-kitab ilmu kalam secara secara berjenjang melewati